Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratna. Saya berasal dari program studi pendidikan Bahasa Sastra dan Seni Indonesia Universitas Riau. Saya berasal dari kelas 2019B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan analisis dalam penelitian. Kali ini saya menggunakan metode observasi. Observasi atau pengamatan. Menurut Satori dan Komaria, pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung dengan terlibat ke lapangan dengan melibatkan seluruh panca indera, sedangkan tidak langsung dibantu media visual atau audiovisual. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik observasi digunakan apabila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dapat digunakan pada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan. Observasi untuk penelitian kualitatif, menurut Satori dan Komaria, adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan makanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, biasanya menggunakan observasi terstruktur, sedangkan apabila pada penelitian kualitatif, observasi yang sering dilakukan adalah observasi berperan serta dengan instrumen observasi tidak terstruktur. Pada observasi eksperimental, di mana tingkah laku yang diharap tidak muncul karena perlakuan atau suatu kondisi tertentu, maka observasi memerlukan perencanaan dan persiapan yang benar-benar matang. Sedangkan observasi yang dilaksanakan dalam situasi yang wajar, pelaksanaannya jauh lebih sederhana karena observasi macam ini dapat dilakukan sepintas lalu saja. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu belangko atau lembar observasi yang berisi perilaku yang dapat diamati oleh peneliti yang sebelumnya dirancang atau disusun dalam sebuah kisi-kisi. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain sebagai observer untuk dapat membantu peneliti dalam melakukan observasi. Berdasarkan proses pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi: yang pertama, observasi berperan serta. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut melakukan apapun yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Selanjutnya ada observasi non-partisipan. Peneliti hanya sebagai pengamat independen. Data yang dikumpulkan tidak mendalam, tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucap, dan yang tertulis. Dalam proses produksi, peneliti dapat mengamati bagaimana mesin-mesin bekerja, mengolah bahan baku, komponen mesin mana yang lebih bagus dan kurang bagus, bagaimana kualitas barang yang dihasilkan atau performance, tenaga kerja atau operator mesinnya. Berdasarkan instrumen yang digunakan, observasi dibedakan menjadi: observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan, di mana tempatnya. Observasi ini dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Contoh, peneliti akan melakukan pengukuran terhadap kinerja pegawai yang bertugas dalam pelayanan IMB atau izin mendirikan bangunan. Maka peneliti dapat menilai setiap perilaku dan ucapan dengan menggunakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Selanjutnya ada observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya rambu-rambu pengamatan. Dalam suatu pameran produk industri dari berbagai negara, peneliti belum tahu pasti apa yang akan diamati. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan pengamatan bebas, mencatat apapun yang menarik, melakukan analisis, dan kemudian dibuat kesimpulan. Baik, sekian penyebaran dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan maaf dan terima kasih.